got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Tes merupakan alat ataupun prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes merupakan alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, ataupun pengetahuan. Sehingga dalam melakukan tes dibutuhkan perencanaan tes, pengembangan tes, prosedur penulisan, ataupun penyusunan butir-butir soal. Sedangkan menurut Sumadi Suribrata, mengartikan tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan, yang mendasarkan harus bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu. Tes juga dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kondisi siswa. Kondisi yang dimaksud adalah prestasi belajar siswa. Tes merupakan alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, ataupun pengetahuan. Dalam perencanaan tes diperlukan adanya langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis sehingga dapat diperoleh tes yang lebih efektif. Adapun perencanaan tes yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar atau learning outcomes yang akan diukur dengan tes itu. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang lebih spesifik. Yang keempat, merinci mata pelajaran atau bahan ajaran yang akan diukur dengan tes tersebut. Yang kelima, menyiapkan tabel spesifikasi atau semacam blueprint. Dan yang terakhir, menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar dalam penyusunan tes. Kemudian kita akan membahas aspek-aspek perencanaan tes. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Yang pertama, pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel ini akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pilihlah sampel materi yang secara representatif dapat mewakili semua materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran. Yang kedua, jenis tes yang akan digunakan. Pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur, tingkat kognitif yang akan diukur, serta jumlah tes dan butir soal yang akan dibuat. Yang ketiga, jenjang kemampuan berpikir. Jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji, setiap mata pelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan demikian, jenjang kemampuan berpikir yang diuji pun juga berbeda-beda. Dan yang keempat, ragam tes yang digunakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Yang kelima, sebaran tingkat kesukaran butir soal. Pada umumnya, ahli pengukuran sepakat bahwa butir soal yang dapat memberikan informasi yang besar kepada guru adalah butir soal yang tingkat
kesukarannya sedang. Secara teoritis, dapat dilihat bahwa butir soal dengan tingkat kesukaran 0,5 akan sangat memungkinkan mempunyai indeks daya beda maksimal mendekati 1. Yang keenam adalah bagaimana waktu yang disediakan untuk pelaksanaan ujian atau lamanya waktu ujian yang merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Dan yang terakhir adalah jumlah butir soal. Penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian tergantung pada beberapa hal, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Pertama, kita akan membahas pengertian apa itu aspek kognitif. Pada ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, ataupun prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam ranah kognitif, terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek tersebut, yang pertama adalah pengetahuan, hafalan atau ingatan, atau biasanya disebut dengan knowledge, adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau recall. Yang kedua adalah pemahaman atau comprehension, adalah kemampuan seseorang untuk memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi atau application, adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Dan yang keempat adalah analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan. Dan yang kelima adalah sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah penilaian atau evaluation, adalah merupakan jenjang berpikir yang paling tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana pengembangan soal tes dalam aspek ranah kognitif. Berikut ini adalah contoh penilaian kognitif atau cara mengembangkan soal tes dalam aspek kognitif. Pada aspek kognitif ini dapat dipilih soal tes yang berbentuk objektif ataupun uraian. Dan yang sedang ditampilkan ini adalah penilaian kognitif dalam bentuk objektif atau pilihan ganda. Yang kedua adalah penilaian afektif. Penilaian afektif seringkali diartikan sebagai pengukuran kemampuan yang telah mengutamakan emosi, perasaan, serta respon-respon yang berbeda dengan penalaran.
Jadi, dapat dipahami bahwa penilaian afektif terfokus pada pengukuran hasil belajar yang berkaitan dengan penanaman karakter, sehingga hasil penilaiannya bisa dijadikan sebagai acuan oleh guru untuk memperbaiki sistem pembelajaran maupun memaksimalkan sistem pembelajaran yang sudah baik. Bloom dan Krathwohl, sebagaimana yang dikutip oleh Anggarwati Rizcha Putranti dan Sri Wening, mengemukakan bahwa ranah afektif dapat dibagi dalam 5 jenjang. Yang pertama itu adalah menerima, merespon, menilai, mengorganisasikan, dan yang terakhir adalah karakterisasi. Kemudian ada 5 macam penilaian pada afektif, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Kemudian saya akan memberikan contoh pada gambaran atau bagaimana mengembangkan soal tes pada ranah afektif. Dan berikut ini adalah bagaimana cara mengembangkan soal tes dalam aspek afektif. Dapat dilihat, aspek yang dapat dinilai itu adalah contohnya memperhatikan dengan seksama penjelasan guru. Kemudian bagaimana antusias siswa dalam mengerjakan tugas. Dan berikut ini adalah contoh lembaran observasi penilaian afektif atau sikap yang diisi oleh guru ketika anak melakukan diskusi secara kelompok. Di sini guru akan dapat memberi skor skala penilaian untuk peserta didik. Contohnya pada memperhatikan dengan seksama penjelasan guru diberi skala berapa. Kemudian bagaimana antusias siswa dalam mengerjakan LKS dan seterusnya. Kemudian pengukuran penilaian tes psikomotorik. Penilaian psikomotorik adalah penilaian untuk mengukur tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks yang sesuai dengan indikator. Penilaian psikomotorik sendiri merupakan cara mengukur keterampilan seseorang dan masuk ke dalam penilaian praktik setelah menerima pembelajaran tersebut. Dalam pengembangan bentuk soal penilaian psikomotorik akan saya tampilkan setelah ini. Kemudian, pengembangan soal tes pada aspek psikomotorik. Pada contoh tersebut adalah rubrik penilaian psikomotorik pada praktek sholat jenazah. Yang dilihat di sini adalah bagaimana berdirinya menghadap kiblat, bacaan niat sholat jenazah, posisi kedua tangan ketika takbiratul ihram, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ciri-ciri butir tes dikatakan baik. Menurut Suharsini Arikunto pada tahun 1997 menyebutkan bahwa suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Yang pertama, validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua, reliabilitas. Berasal dari kata reliability, reliable, yang artinya dapat dipercaya, berketepatan. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Dan yang ketiga adalah
objektivitas. Objektivitas dalam pengertian sehari-hari berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas yang berarti terdapat unsur pribadi. Jadi, sebab tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring atau sistem penilaian skor. Dan yang keempat adalah praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain dan juga mudah dalam membuat administrasinya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah ekonomis. Tes yang memiliki sebutan ekonomis adalah tes yang apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang cukup mahal, kemudian tenaga yang banyak, serta waktu yang lama. Kemudian soal yang keempat, 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Yang pertama adalah Ralph Taylor pada tahun 1950 mendefinisikan evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan akan dicapai. Yang kedua, Davis mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses sederhana memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, objek, dan masih banyak yang lain. Dan yang ketiga adalah Sachs pada tahun 1980 yang memiliki arti evaluasi adalah suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sholati Nikmatunur akan menjawab pertanyaan nomor 5. Di sini sudah disediakan tabel mengenai nomor butir tes. Di sini ada soal dengan nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian ada responden. Responden ini kita bisa anggap sebagai siswa, yaitu dari responden 1 sampai responden 15. Kemudian kita akan menentukan N-nya. N-nya adalah jumlah butir yang benar. Jumlah butir yang benar dimaksud di sini adalah jumlah butir yang benar pada pertanyaan tes yang nomor 1. Di sini bisa kita lihat bahwa yang menjawab benar ada 11 responden, yaitu nomor R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R14, dan R15. Begitupun N yang berikutnya. Itu adalah jumlah butir yang menjawab dengan benar. Kemudian P. P di sini adalah jumlah betul dibagi dengan jumlah siswa. Di sini jumlah betulnya adalah 11. 11 dibagi dengan 15 siswa, sehingga mendapatkan nilai 0,73. Kemudian menentukan Q. Q di sini adalah 1 dikurang dengan P, nilai P. Sudah kita tentukan dan sudah kita dapatkan. Contohnya yang ini adalah 0,73. Kita tinggal mengurangkan 1 dikurang dengan 0,73 sehingga menghasilkan nilai 0,27. Begitupun seterusnya sampai pada butir tes yang nomor 10. Kemudian di sini kita akan menentukan XT-nya. XT-nya adalah jumlah jawaban yang benar pada setiap siswa. Pada siswa atau responden 1, dia menjawab butir tes yang benar adalah berjumlah 7. Kemudian responden 2, dia menjawab benar butir tes sebanyak 7. Begitupun sampai kepada R15, dia menjawab butir tes dengan benar sebanyak 5. Kemudian XT kuadrat. XT kuadrat adalah X
jumlahkan semuanya sampai ke responden 15 sehingga menghasilkan sebanyak 101. Kemudian sigma xt kuadrat, yaitu adalah jumlah total semua xt kuadrat dimulai dari R1 sampai ke R15 sehingga menghasilkan 689. Kemudian kita akan menentukan rumus yang akan digunakan, yaitu rumus RP bis sama dengan MP dikurang MT per SDT kali akar P per Q. Di sini dengan keterangan RP bis adalah koefisien korelasi poin dan MP adalah skor rata hitung untuk butir yang dijawab dan MT adalah skor rata dari skor total. SDT adalah standar divisi skor total, P adalah proporsi siswa yang menjawab benar, dan Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Kemudian di sini kita akan mencari terlebih dahulu nilai MT. Pada MT kita menemukan rumus sigma xt per n. Jika dimasukkan angka tadi adalah sigma xt, itu sudah kita dapatkan tadi adalah berjumlah 101 dibagi dengan n. N adalah jumlah siswa sebanyak 15 sehingga menghasilkan 6,73. Kemudian masuk ke langkah ketiga, menentukan SDT dengan rumus. Untuk mendapatkan SDT, kita harus menggunakan rumus sigma xt kuadrat dibagi n dikurang sigma xt dibagi n pangkat 2. Jika kita masukkan angka ke dalam rumus, sigma xt kuadrat adalah nilai sebanyak 689. Kemudian n adalah jumlah siswa yaitu 15 dikurang dengan xt yang sudah kita cari tadi adalah 101. Kemudian kita bagi dengan jumlah siswa yaitu 15. Jangan lupa untuk dipangkatkan 2. Kemudian kita cari 689 dibagi 15 menghasilkan 45,94. Kemudian dikurang dengan 101 dibagi 15 menghasilkan 6,73 kuadrat. Kemudian setelah kita menentukan ini, kita lakukan pengurangan sehingga menghasilkan akar 0,6471. Akar dari 0,6471 adalah 0,80. Di sini kita telah mendapatkan SDT-nya. Kemudian kita akan menentukan MP pada setiap soal tes. Pada setiap soal tes mempunyai MP yang berbeda-beda. MP itu adalah total XT siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab benar. Contohnya R1 ada 11 siswa. Di sini berarti ada 11 siswa. 11 siswa yang menjawab benar. Itu pada nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15. Kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang menjawab benar, yaitu 11 siswa. Adapun XT dari masing-masing 11 siswa tadi adalah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 5 dibagi 11 sehingga menghasilkan 74 dibagi 11 yang menghasilkan MP1 adalah 6,72. Atau bisa kita lihat pada MP2 yaitu 75 dibagi 11. Atau secara singkatnya, cara mencari MP itu adalah dengan kita mentotalkan setiap XT siswa, kemudian kita jumlahkan dan kita bagikan dengan jumlah siswa yang menjawab benar pada setiap butir tes. Setelah mendapatkan MT, SDT, P, dan Q, kemudian kita akan memasukkan angka ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah R per B sama dengan MP dikurang MT dikurang SDT kali akar P per Q. Setelah kita memasukkan angka, kemudian kita akan mendapatkan hasil. Jika kita mendapatkan hasil yang di bawah 0,3 berarti hasilnya tidak valid. Kemudian kita contohkan lagi kepada data yang valid.
valid, yaitu angkanya atau hasilnya di atas 0,3. Di sini tertera 0,4, berarti datanya valid. Untuk menggunakan rumus ini, kita hanya mengganti MB, P, dan Q, karena pada rumus MT dan SDT itu hanya kita carikan satu kali saja. Nah, setelah kita memasukkan semua angka ke rumus dan menentukan hasilnya, kemudian kita akan memasukkan nilai pada tingkat kevalidan. Kemudian kita juga akan menulis bahwa apakah butir tes tersebut valid atau tidak valid, seperti yang ada di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just on the line.